warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah banyak kita sampaikan di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan berbicara tentang ayat secara keseluruhan atau berbicara tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat, atau kita akan berbicara di sekitar kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka hal yang semacam itu adalah sesuatu yang memang seperti itulah harusnya. Nah, mengapa? Karena kalimat itu sangat tergantung kepada kata. Jadi maka kata-kata yang ada di dalam ayat itu sebetulnya harus dipelajari. Nah, seperti malam tadi dalam ayat yang kita sedang pelajari, hurrimat alaikum ummahatukum. Kata hurrimat itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Asalnya dulu madinya adalah haramat. Nah, kemudian ditambah satu huruf menjadi haramat, berubah. Nah, dan kemudian diidghamkan yang pertama huruf yang serupa itu kepada salah satunya menjadi haramat. Dua perubahan. Nah, maka perubahan itu memfaedahkan kepada takfir. Takfir itu artinya berulang-ulang. Nah, maka berarti keharaman itu tidak hanya satu kali tetapi terus menerus, berulang-ulang terus keharaman itu. Kemudian yang ketiganya diberi baris di hadapan yang huruf pertama, huruf sebelum akhirnya diberi baris di bawah. Jadilah hurrimat. Lah, tiga perubahan. Nah, mengapa? Karena dijadikan kalimat itu menjadi kalimat yang pasif, atau kalimat dalam bahasa Al-Qur'annya disebut itu dengan naib fa'il. Kalimat-kalimat yang pasif yang mempunyai naib fa'il. Nah, dan kemudian diberi ta'nis 4 kali perubahan. Dengan maksud, dengan tujuan semuanya adalah untuk menyatakan bahwa yang diharamkan itu adalah perempuan. Itu ta'nis. Jadi itu kira-kira kalau kita bahas satu kata daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hurrimat itu berarti telah diharamkan secara terus-menerus sampai kapanpun. Diharamkan atas kamu. Apa yang diharamkan atas kamu? Anak ibu fa'ilnya tadi ummahatukum, ibu-ibu kamu. Begitulah seterusnya. Ummahatu pun di situ ada mengandung ibu-ibu kamu. Jamak itu daripada kata ummu. Kalau ummu itu ibu, maka ummahat itu adalah ibu-ibu kamu. Nah, maka berarti di situ ibu kamu, ibu-ibu kamu, ibu-ibu itu lain terus ke atas. Begitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kita membaca ayat Allah, tapi kita hendaknya membayangkan kalimat lafaz itu sehingga kita bisa mengeluarkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itu maksudnya mempelajari itu. Nah, maka untuk itu keterangan-keterangan maksud-maksud yang terkandung di dalam ayat, di dalam kata, itulah yang disebut dengan nur hidayah. Membuat pemikiran kita menjadi tenang, membuat pikiran kita menjadi menampak
nampak sesuatu yang diinginkan, maka kita sudah membahas bahwa nur itu ada macamnya 3 macam. Satu, nur di dalam bentuk pengertian syariat, itulah cahaya matahari, cahaya lampu dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu apabila cahaya itu menerangi, maka yang diteranginya adalah mata. Maksudnya apa yang diterangi oleh cahaya syariat itu ditangkap oleh mata. Ya, diterangi, disinari umpamanya jam, maka mata bisa menangkap jam. Nah, disinarinya, diteranginya umpamanya satu benda, maka mata bisa menangkap sesuatu benda kan. Kalau tidak ada diterangi oleh cahaya, maka mata tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi maka oleh sebab itu cahaya syariat itu padanannya, pasangannya adalah mata, disebutnya dengan nur aini. Nah, jadi sehebat apapun mata, tetapi kalau cahaya syariat itu tidak ada, maka mata itu tidak akan berfungsi. Sebaliknya juga demikian, sekiranya cahaya itu tidak tanggung-tanggung kuatnya, tetapi mata pun tidak bisa untuk menangkap, katakanlah rusak, rabun dan lain sebagainya, itu juga gagal. Jadi kedua-duanya harus mempunyai sesuatu kualitas yang berhampiran. Cahaya matahari, cahaya syariatnya bagus dan nur aininya hebat, barulah tampak dengan jelas apa yang diterangi oleh cahaya itu. Maka itu disebut dengan cahaya. Nah, dan kemudian ada cahaya yang lain, itulah Al-Quranul Karim. Seperti tadi hurrimat, itu bacaan ayatnya, rupa-rupanya di dalam itu banyak yang diterangkannya. Di situ menunjuk kepada perempuan, di situ menunjuk bahwa keharaman itu terus menerus. Ayat kata itu menunjuk kepada bahwa itu adalah majhul kalimatnya atau pasif kalimatnya. Itu diteranginya itu sebetulnya. Jadi menerangi ayat tadi. Nah, bila itu bisanya ditangkap apabila akal siap. Kalau akal tidak siap, tidak bisa ditunjukkan, walaupun ditunjukkan oleh ayat. Sebesar apapun tulisan dari hurrimat, tapi kalau akal kita tidak beres, itu tidak bisa nampak di akal. Nah, sebaliknya juga demikian. Sehebat apapun akal manusia, tapi tidak diturunkan wahyu seperti satu kata hurrimat itu saja, manusia tidak akan mengerti sampai dunia kiamat. Jadi dengan turunnya ayat hurrimat alaikum ummahatukum, berarti sinar tiba, cahaya datang. Akal pun melihat, nampak oleh akal di situ berdasarkan ilmunya, maka jelas yang diteranginya bahwanya ibu itu tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah terus menerus sampai dunia kiamat nanti keharamannya. Nah, berarti akal kita siap melihat apa yang diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah wahyu Allah itu dengan nur juga. Dan kemudian akal kita pun disebut juga dengan nur. Kalau nur ini disebut dengan nur Quran, nur wahyu, maka akal kita disebut dengan nur akli. Kedua-duanya berpadanan. Akal siap untuk menerima dan kemudian wahyu memang dibuka untuk mencahayai. Bayangkan kalau tidak dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ibarat seperti lampu tidak pernah menyala, tidak pernah menyinari. Maka akal pada waktu itu akan raba-rabai. Akal akan berpikir, mungkin keselamatan itu begini, mungkin kebaikan itu begini, mungkin terus menerus, karena tidak diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya orang yang diterangi oleh wahyulah yang akan bisa menampak bagaimana sebenarnya sesungguhnya tentang sesuatu itu. Nah, kalau disebut bahagia, banyak orang yang tahu dengan bahagia, tetapi karena Al-Qurannya tidak hidup, tidak dipelajari, tidak diterangi oleh Quran, maka mereka meraba-rabai mengatakan bahagia itu begini begitu. Akhir-akhirnya mereka mengatakan bahwa bahagia itu tidak lebih daripada rasa kegembiraan. Nah, padahal gembira itu dengan bahagia jauh berbeda. Kalau bahagia itu kekal, itu abadi itu. Tapi kalau yang gembira tidak. Gembira itu adalah sangat
berarti apabila berakhir alam, berakhirlah kegembiraan. Rusak alam, rusaklah kegembiraan. Dalam buku itu pernah dicontohkan seperti seorang butuh kacamata. Bila dapat kacamata, gembiranya bukan main, senangnya bukan main. Itu bukan bahagia, itu kegembiraan. Mengapa? Karena tergantung kepada kacamata. Coba bayangkan, kalau kacamatanya rusak, maka kegembiraannya akan rusak. Kalau kacamatanya hilang, maka kegembiraannya akan hilang. Di waktu hilangnya kegembiraan itu, pasti berganti dengan rasa kecewa. Itu tanda bahwa itu bukan bahagia. Tapi karena Al-Quran tidak dinyalakan, maka justru orang kadang-kadangnya menganggap, memutuskan bahwa selalu menuju kegembiraan itulah di dalam kehidupan. Akhirnya macam-macamlah yang terjadi. Ada yang berlomba tertawa, ada yang melakukan sesuatu sekalipun tidak diperkenankan oleh syarat, yang penting gembira, yang dia katakan itu adalah bahagia. Itu adalah ketertipuan. Sama saja itu dengan melihat sesuatu di dalam gelap, walaupun bentuknya sama, rupanya sama, tetapi sebetulnya belum tentu itu sesuatu yang dicari, yang telah dapat. Nah, sedangkan kebahagiaan adalah suatu kesenangan hanya melalui alam, bukan karena alamnya, tapi melalui alam. Nah, contoh juga seperti mendapat kacamata tadi, dia bersyukur merasakan bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu, diterangi oleh wahyu bahwa itu tidak lebih daripada amanah, tidak lebih itu daripada fitnah, cobaan kepada kamu. Al-mal wal banun, anak-anakmu sekalipun, hartamu sekalipun, termasuk kacamata itu sebagai contoh tadi sekalipun, tidak lebih itu daripada alat belaka. Yang membuatnya senang bukan kacamata pada waktu itu, tapi yang membuatnya senang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan sesuatu kepada dirinya. Itu yang membuatnya senang. Nah, kesenangan itu pasti kekal abadi. Sekalipun kacamata rusak, tetapinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau rusak kacamata akan diganti dengan yang lebih baik, karena sandarannya bukan kacamata tapi orang yang punya kacamata. Itu contoh-contoh saja ya di dalam pengajian. Nah, jadi berarti ayat-ayat Allah itu adalah nur yang menerangi, yang menjelaskan segala sesuatu. Maka pada manusia itu disiapkan akal oleh Allah untuk menangkap apa yang diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, begitu rumusnya kira-kira. Nah, jadi banyak itu manusia yang Quran tidak hidup, bukan tidak ada lain. Maka kadang-kadang 3, 4, 5 di rumahnya Quran, tidak dibaca, tidak dipelajari apalagi. Maka Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran." Terangilah rumahmu itu dengan salat dan dengan membaca Al-Quran. Masalah membaca Al-Quran bukan hanya sebatas didendangkan, dilakukan dan lain sebagainya, tetapi membaca Al-Quran itu peringkat tingginya adalah menghayati, mengamati, mentadaburi ayat per ayat, kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Nah, banyak kegagalan terjadi itu, sehingga mereka tadi meraba-raba dalam segala sesuatu. Untung kalau di dunia yang mereka raba-raba. Nah, tetapi kadang-kadang agama, persoalan-persoalan yang vital di dalam agama itu mereka raba-raba. Anggap begini agaknya yang salat yang baik, begini agaknya agama itu yang baik. Akhir-akhirnya agama itu menjadi agama yang tersudut, istilah itu. Artinya agama Islam itu dipandang sebelah mata. Seketik nampaknya lah Islam. Lah pandai salat, lah pandai puasa, lah pandai zakat, lah pandai haji, titik sampai di situ cuma Islam mereka pahami. Padahal Islam itu jauh daripada itu. Tidak mengapa kalau hanya sekedar pandai salat. Mengapa? Karena walaupun salat sudah dilaksanakan masih terancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ada kaji tadi di balik itu. Nah, dan kemudian ada nur yang ketiga, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hidayah yang dimaksud di situ tuh adalah hidayah taufiqiyah. Jadi maksudnya seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pandangan yang asli tentang sesuatu. Ada doanya tuh, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku, beri aku kemampuan untuk melihat sesuatu yang benar itu memang benar, yang batil itu memang batil. Beri aku kemampuan untuk mendekati yang benar itu, untuk menjauhi yang batil itu. Nah, itu tidak bisa oleh manusia. Kemampuan itu tidak bisa oleh siapa-siapa memberikannya kepada kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering menyampaikan itu zuk rasa. Ya. Mengapa para sahabat itu merasa indah berperang dibandingkan dengan kita? Malam hari penuh kehidupannya terisi dengan bertahajud, membaca Al-Quran. Di siang harinya berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan itulah keindahan, itulah yang baik, itulah keuntungan yang mereka rasakan. Jauh bedanya dengan kita yang kurang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipayahkan saja sedikit kepayahan yang terjadi dalam Islam, kita mengelak. Kita menjauh. Sedikit saja permasalahan, seolah-olah kebenaran tadi dihabiskan, dimusnahkan oleh persoalan yang sedikit. Nah, kadang-kadangnya rasa tersinggung saja di dalam suatu jamaah, kita banyak menyaksikan itu. Mereka mampu untuk menghentikan seluruh aktivitasnya di dalam pengajian karena mereka merasa tersinggung. Itu contoh orang-orang yang gelap kehidupannya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan ketiga nur itu sebetulnya perlu. Pertama tadi nur cahaya lahir, yang keduanya cahaya Al-Quran, yang ketiganya adalah cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit dan nur bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu adalah ibarat sebuah relung yang terletak di dalam keranda kaca. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad. Nah, di dalam keranda kaca tadi itu tetap dia bercahaya sekalipun tidak disentuh oleh minyak, oleh api dan lain sebagainya. Berikutnya Allah mengatakan nurun ala nur, itulah nur di atas nur, itulah cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya lahir tidak akan ada kecuali karena dia. Cahaya wahyu tidak akan ada kecuali karena dia. Cahaya ain mata tidak akan ada kecuali karena dia. Cahaya akal tidak akan ada kecuali karena dia. Nah, cahaya qalbu tidak akan ada kecuali hanya karena dia. Jadi padanan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalbu. Maka disebutlah qalbu tadi dengan nurani, hati nurani dan lain sebagainya. Jadi maka oleh sebab itu sebetulnya itu adalah rumit. Tapi kalau diperumit-rumit, payah jadinya beragama. Allah menyatakan dirinya sebagai nur. Tapi Allah supaya jangan memayahkan, di bawah dijelekan oleh Allah. Kata Allah, yadribullahu amsala linnas. Allah menjadikan itu sebagai contoh, perumpamaan bagi manusia. Nah, lalu yahdi may yasha, Allah akan menunjuki orang yang akan dia kehendaki. Dia menghendaki dikarenakan orang yang bersangkutan pun berkehendak mendapatkan cahaya itu. Jadi tiga cahaya itu adalah sesuatu yang tidak harus kita kenali di dalam pengajian. Tak bisa selampi saja. Nah, jadi kalau kita masuki kebiasaan atau tradisi dari sesuatu kaum, misalnya, itu kadang-kadangnya kini itu tidak jalan lagi. Satu cahaya lain yang mereka butuhkan yaitu cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya mata, itulah yang mereka butuhkan. Yang cahaya Quran tidak pernah mereka hidupkan. Nanya kaji lain, walaupun dia baca, walaupun dia hafal.
tapi tidak mendasar, tidak melihat apa yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Akhirnya matanya terang, cahaya terang, tapi akalnya buntu. Kemudian Al-Qur'annya tidak hidup, apalagi hidayah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya menjadi buta. Di saat itulah orang akan berpaling menghadap kepada apa yang hanya mampu dia lihat. Apa yang mampu dia lihat? Tidak lebih daripada materi. Itu yang ya, materi-materi, alam-alam, benda, itulah yang tampak di dalam kehidupan itu. Maka jadilah mereka tadi menumpahkan seluruhnya kepada alam. Pikirannya ditumpahkan kepada alam dan materi, hatinya menggantungkan kepada alam dan materi, kemampuan fisiknya menggantungkan kepada alam dan materi. Akhir-akhirnya tak tahu siang, tak tahu malam, yang badannya dipaksakan untuk mendapatkan yang bersifat alam. Akhir-akhirnya mereka tadi merasa tak akan baik kalau tidak karena alam. Terjadilah kesyirikan khafi, terjadi ketergantungan kepada alam, kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Jadi balik kepada persoalan pokok bahwa di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu membicarakan tentang kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kita bertemu dengan kata salaf di dalam ayat itu. Salaf itu artinya yang telah terdahulu, yang telah berlangsung. Jadi pengikut-pengikut salafi itu pengikut-pengikut orang dahulu. Baikkah itu baik? Tentu baik. Orang-orang dahulu itu lebih dekat kepada Nabi, lebih dekat kepada Rasul. Tetapi dalam mengikut orang-orang dahulu itu tidak boleh kita hanya gegabah, tidak boleh kita hanya spontan saja. Mantang-mantang yang orang dahulu lalu kita ikuti saja apa yang mereka lakukan. Itu bahaya nanti. Karena orang dahulu itu sekalipun ini disebut dengan orang-orang salafi, tetapi tidak sama mereka. Contoh saja seperti Imam rahimahullah ta'ala, Imam Taimiyah misalnya, itu lain itu dengan Imam Ghazali. Ya, seolah-olahnya mencaci Imam Ghazali, seolah-olahnya mendiskredit, menyalahkan Imam Ghazali. Mengapa? Karena Imam Ghazali katanya banyak memakai hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi mana kan kita ikuti? Mereka itu sama-sama ulama salaf. Sedangkan yang berbantah, mana kan kita ikuti? Atau sebabnya gini, pengikut-pengikut Taimiyah, Ibnu Taimiyah menyalahkan kaji-kaji tasawuf. Imam Ghazali tidak laku, Ihya Ulumuddin tidak laku. Kaji tasawuf itu salah, bid'ah. Dengan alasan mereka mengatakan bahwa di zaman Nabi dulu tidak pernah ada kaji tasawuf dan nafsu. Mereka lupa bahwa pun di zaman Nabi itu jangankan ilmu tasawuf, ilmu mantik tidak ada, ilmu fikih tidak ada, ilmu tauhid tidak ada, ilmu kalam tidak ada. Mengapa itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang salah? Tasawuf saja yang dikatakan salah. Itulah kegegabahan kadang-kadangnya untuk memutuskan suatu perkara di dalam Islam. Nah, lalu kita bagaimana? Orang-orang awam tidak usah ragu. Ya, diikut orang ini benar nampaknya, diikut pula yang sebelah lain benar nampaknya, atau sebaliknya, diikut yang satu lain itu salah nampaknya, diikut pula yang satu salah oleh sesuatu kelompok ini. Jadilah manusia terbagi dua. Satu jatuh kepada peringkat taklid. Taklid membabi buta saja mengikut Ibnu Taimiyah, atau membabi buta saja satu pihak mengikut yang hakikat-hakikat seperti Imam Ghazali tadi. Nah, keduanya ada yang lari dari agama, ada yang betul nampaknya, salah satu. Itu akibatnya. Nah, kita orang-orang awam harus berpikir netral, ia sebagaimanapun dekatnya kepada Nabi, salaf namanya tadi ilmu salaf, ulama-ulama salaf, tidak mungkin tak akan terjadi kesalahan asal bernama manusia, pasti salah. Jadi Imam Ghazali pun pernah salah, Ibnu Taimiyah pun pernah salah. Maka justru oleh sebab itulah kita ambil Quran sebagai neraca. Apapun yang diwariskan ajaran oleh Ibnu Taimiyah, lihat kembali kepada Al-Quran. Apapun yang diwariskan oleh Imam Ghazali, lihat kembali ke dalam Al-Quran.
Maka dengan kata lain, Ibnu Taimiyah benar, tetapi pengikutnya bisa salah. Imam Ghazalinya benar, tetapi pengikutnya bisa salah. Artinya ilmu tasawuf bisa kita menjadi sesat oleh ilmu tasawuf, bisa kita lebih menjadi dekat oleh ilmu tasawuf. Kalau dilihat secara biografi manusia-manusia yang menjadi wali Allah itu dikarenakan kaji hakikat itu, dikarenakan kaji tasawuf itu. Karena benar ketasawufannya tadi akhirnya tambah dekat kepada Allah, kesudah-sudahnya menjadi wali Allah. Nah, itu yang terjadi. Tetapi banyak pula orang-orang yang menganut paham tarikat syariat atau makrifat hakikat tadi sesat. Mengapa? Karena dia tidak acungkan kepada Al-Quran, tidak dirujukkan kepada Al-Quran Al-Karim. Sama dengan kaji nur tadi. Itu kaji hakikat yang kita sebut itu. Karena memang hakikat nur-nur yang lain itu tidak nyata. Nah, berapa banyaknya orang yang disesatkan oleh kaji nur itu. Dia katakan Allah itu nur langit dan nur bumi. Akhirnya dia pandang-pandang, ya, dia misal-misalkan dan dia contoh-contohkan nur itu, nur Allah itu. Akhir-akhirnya mereka membuat sesuatu inisiatif untuk membuat nur yang paling jernih, yang paling bersih, yang paling halus sekali. Kadang-kadang itu melalui tawayan, kadang-kadang melalui macam-macam yang terjadi. Itu adalah kesesatan dikarenakan hakikat, kesesatan karena ketasawufan. Nah, dan kemudian ada pula orang yang menganggap bahwa orang-orang hakikat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu buktinya apa? Terjadilah pada dirinya itu kekebalan dan lain sebagainya. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang dekat kepada Allah atau orang yang dekat kepada Allah. Tidak. Mengapa? Tukang sihir Fir'aun pun bisa berbuat yang bukan-bukan. Jadi bukan itu ukuran daripada kebenaran. Ukuran kebenaran itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bagi orang-orang syariat pun begitu pula. Bisa disesatkan oleh syariatnya dan bisa ditunjuki oleh syariat. Contoh, ada orang yang membabi buta saja untuk melihat penampilan seseorang, ya, jenggotnya panjang, jubahnya dalam, serbannya tinggi, lalu dikarenakan itu orang syariat membabi buta saja, memuji-muji, mengagung-agungkan, mengpopulerkan, akhir-akhirnya tersanjung, adik-adik menjadi nabi mereka duitnya. Itu kesesatan itu, tidak bisa itu dipercayai. Dan bisa saja syariat, orang-orang syariat tadi mendapat petunjuk dikarenakan syariatnya. Apa? Karena dia tahu bahwa yang isi dari sesuatu itu itulah yang paling berharga. Kalau dia sembahyang, apa isinya? Merasa dengan Tuhan. Itulah yang mereka cari oleh orang syariat. Nah, jadi walaupun mereka tadi orang-orang salafi, tadi orang-orang salaf, orang-orang dulu tadi terjadi perbantahan, kita orang-orang awam tidak usah ragu-ragu, kembali sajalah kepada Al-Quran. Akhirnya kita akan melihat berdasarkan Quran, apapun status yang dipakai oleh manusia yang di sana, laikan namanya orang tasawuf, laikan namanya orang itu ini itu salafi segala macamnya, bisa sesat karena itu dan bisa mendapat petunjuk karena itu, tergantung kepada orangnya, jauh dekatnya orang itu dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu seharusnya kita berpikir. Jadi jangan disalahkan tarikat, nanti disalahkan mungkin orangnya mungkin salah. Jangan disalahkan Naqsyabandi, orang pengikutnya mungkin salah. Tapi bagi orang-orang yang tadinya kabur pemandangan matanya, Naqsyabandi yang disalahkan. Ya, manci dan salah lumbung yang dibakar, itu kesalahan-kesalahan yang